Halo, selamat siang teman-teman di Facebook semua. Nama saya Valentina, saya live dari Kecara Forest Retreat. Seperti live stream sebelumnya, hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dari halaman 91 sampai dengan 92. Terima kasih. Mari kita mulai. Ini adalah The Promise, biografi dari guru saya, His Eminence Stem Rinpoche, yang hari ini kita akan bacakan bersama. Kita lanjut karena live stream sebelumnya saya sudah sampai halaman 90. Hari ini saya akan mulai dengan halaman 91. Ya, dia melihat foto dari Buddha Vajrayogini di wihara, dan secara otomatis dia berpikir bahwa praktek atas Buddha ini bisa membawa kita keluar dari dunia ini dengan cepat. Dan apa yang Rinpoche rasakan itu sangat cocok dengan manfaat dari praktek Vajrayogini sendiri. Dan hal ini yaitu maksud saya, manfaatnya adalah bisa membawa praktisi menuju pencerahan dalam satu kehidupan saja. Dan ketika Rinpoche membawa rupa dari Buddha Vajrayogini ini, ketika beliau bertemu dengan Buddha Vajrayogini, Vajrayogini yang dia lihat untuk pertama kalinya itu dibungkus dengan atau diselingi mengenakan kata atau shawl seremonial berwarna biru. Jadi the first time Rinpoche met this holy Buddha Vajrayogini was when he saw a statue of her draped in blue kata or ceremonial scarf in Khenso Rinpoche's Lobsang Tarchin rooms in RGL. Upon sight, he instantly felt that she must be very powerful because he had tremendous benefit in Khenso Rinpoche's Lobsang Tarchin, and believed that if his guru prayed to her, then she must be very special. Jadi, untuk pertama kalinya ketika Rinpoche bertemu dengan rupa Buddha Vajrayogini, Buddha Vajrayogini itu mengenakan sebuah kata atau secarik kain atau shawl untuk upacara biasanya, dan rupa Vajrayogini ini berada di kamar guru dari Rinpoche sendiri, yaitu Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin di RGL. Pada saat pertama kali Rinpoche melihatnya, Rinpoche segera merasa bahwa Buddha ini pasti sangat efektif ya prakteknya, karena Rinpoche memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap gurunya Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin, dan bila gurunya itu berdoa kepada Vajrayogini, maka Vajrayogini pasti Buddha yang sangat spesial. At a later date, he received a 5R size picture of Vajrayogini in red and white at RGL. Excited, Rinpoche went home and showed it to his mother. Shocked and horrified, she said, "That's not a Buddha. It's some kind of Tibetan god. You would better not keep that in the house." Jadi kemudian pada beberapa hari setelahnya atau mungkin beberapa minggu setelahnya, Rinpoche menerima foto Vajrayogini berukuran 5R berwarna merah dan putih dari wiharanya RGL. Dan pada saat Rinpoche menerima foto ini, Rinpoche itu sangat dengan semangat, dia segera pulang ke rumah dan menunjukkan foto Buddha ini kepada ibunya. Dan ibunya, bisa dibayangkan, ibunya itu sangat shock dan takut. Ibunya segera berkata bahwa itu bukan Buddha, itu cuman dewa Tibet.
sebaiknya rupa atau foto ini tidak disimpan di dalam rumah. Nanti di halaman selanjutnya saya akan tunjukkan foto Vajrayogini. Memang Vajrayogini ini adalah rupa Buddha yang tidak biasa ya. Jadi untuk orang tradisional seperti Ibu Angkat Rinpoche pada saat itu, mungkin beliau tidak biasa untuk melihat rupa Buddha seperti Vajrayogini. Disappointed but unperturbed, Rinpoche hid the picture in his bedroom and kept it close to him. Later, he was to take this and only a few other precious Buddha images and items with him when he left Howell on his fateful journey to Los Angeles. Rinpoche merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh ibunya, tetapi hal ini tidak mematahkan semangatnya. Dan Rinpoche menyembunyikan foto Vajrayogini ini di kamar tidurnya. Dan kemudian dan foto ini selalu ada di dekatnya. Kemudian Rinpoche pada saat Rinpoche beberapa tahun kemudian ketika Rinpoche akan pergi dari Howell ke Los Angeles, ini adalah salah satu dari benda atau foto yang dibawanya dalam perjalanan itu. Kita lanjut ke kolom kedua. Many mornings, Rinpoche would miss the school bus because he had spent the whole of the previous night secretly reading Dharma books under the covers by torchlight and reciting mantras quietly. Jadi biasanya pada pagi hari Rinpoche itu ketinggalan bus sekolah karena dia biasanya pagi-pagi itu pada malam sebelumnya Rinpoche itu menghabiskan waktunya untuk membaca buku Dharma dengan senter, dan selain membaca buku Dharma, beliau juga meresitasi mantra secara diam-diam ya. Dan juga di sini bisa dilihat bahwa salah satu dari buku yang disukai Rinpoche adalah Tibetan Yoga and Secret Doctrine oleh W.Y. Evans Wentz. Tibetan Yoga and Secret Doctrines by W.Y. Evans Wentz was among his favorite books, and he would secretly engage in the meditation from that book night after night in his room. He had to read and do the meditations very carefully and quietly, as he was never allowed to close his bedroom door. Sometimes his mother would even come into his room in the middle of the night and stare at him to see if he was still awake. If he was caught awake, she would scream at him. The shouting and abuse would go on for hours. He became very skilled at pretending to be asleep. Jadi, salah satu buku yang disukai oleh Rinpoche adalah Tibetan Yoga and Secret Doctrines oleh Evan Wentz. Dan pada malam hari biasanya Rinpoche akan melakukan meditasi berdasarkan instruksi dari buku ini dari malam ke malam. Dan beliau harus membaca dan juga membawa dan juga melakukan meditasi ini dengan hati-hati, karena Rinpoche itu tidak diperbolehkan oleh orang tua angkatnya untuk menutup pintu kamarnya. Kadang-kadang ibu angkatnya dan Ibu Gayev akan datang ke kamarnya di tengah malam hanya untuk mengecek apakah Rinpoche itu masih sudah tidur atau belum. Dan bila Rinpoche itu terlihat bahwa dia itu sedang masih belum tidur, ibu angkatnya akan meneriakinya, dan biasanya teriakan dan juga siksaan ini akan berlangsung selama berjam-jam. Dan kemudian Rinpoche karena banyak menghadapi kendala seperti ini, dia menjadi sangat terlatih untuk berpura-pura tidur ya. If he missed the bus, he would end up having to walk about half an hour to school, which was 5 to 6 miles away. Sometimes when it rained, he would go to his family's shrine,
groom and light a zula, or a Mongolian butter lamp, and offer incense to the medicine Buddha on the family altar, reciting Om Mani Padme Hum, as he did not know any other mantras then. He would ardently pray to medicine Buddha to stop the rain, so he could walk to school. Every time the rain would stop for him, to walk the distance to school, and only start drizzling again, just as he arrived within sight of the school. He also often had dreams of medicine Buddha appearing to him from the sky to protect him against the bullies at school, or to help him in various ways. Jadi karena kalau malam itu kan Rinpoche itu kan nggak langsung tidur, dia biasanya baca buku Dharma, meditasi, resitasi mantra, jadi dia sering telat bangun dan juga kemudian ketinggalan bus sekolah. Kalau dia ketinggalan bus sekolah, Rinpoche harus berjalan selama 30 menit dan jarak dari sekolah, dari rumah ke sekolahnya adalah sekitar 5-6 mil. Kadang-kadang kalau misalnya sedang hujan, Rinpoche akan berdoa di altar keluarganya dan juga menyalakan zula. Zula itu adalah seperti butter lamp, tapi dari dalam gaya Mongolia, ya. Dan kemudian beliau juga akan mempersembahkan dupa kepada medicine Buddha di altar keluarganya, dan kemudian beliau akan meresitasi mantra Om Mani Padme Hum, karena pada saat itu Rinpoche tidak mengetahui mantra lain, ya. Kemudian Rinpoche akan berdoa kepada medicine Buddha untuk menghentikan hujan agar dia bisa pergi ke sekolah. Dan biasanya setiap kali Rinpoche berdoa seperti ini, hujan akan berhenti untuknya, agar Rinpoche bisa berjalan dari rumah ke sekolahnya. Dan kemudian setelah Rinpoche bisa melihat sekolahnya atau sudah dekat dengan sekolahnya, baru deh mulai gerimis lagi atau mulai hujan lagi. Dan biasanya juga Rinpoche sering bermimpi mengenai medicine Buddha atau Buddha pengobatan, itu menampakkan diri di hadapannya dari langit untuk melindunginya dari anak-anak sekolah atau teman-teman sekolahnya yang suka mengisengi Rinpoche, ya, dan juga menolong Rinpoche dengan berbagai cara. Jadi itu adalah informasi dari halaman 91. Di kanan bawah di sini kita bisa lihat ada gambar medicine Buddha, ya. Itu medicine Buddha itu emang gambarnya berwarna biru dan biasanya dia memegang apa yang ada kontainer, ya, yang dipegangnya itu berisi obat, ya. Mari kita lanjut ke halaman 92. Di sini kita bisa lihat ini adalah Buddha Vajrayogini, dan kita bisa lihat bahwa rupa Buddha Vajrayogini ini emang tidak biasa, tidak seperti Buddha Shakyamuni atau medicine Buddha yang kelihatan tenang dan juga dalam rupa meditasi. Vajrayogini ini adalah Buddha wanita, ya, dan dia memegang katanga, dan rupanya juga ekspresi wajahnya juga agak blissful and wrathful, ya. Jadi tentu saja bagi orang tradisional yang tidak mengetahui Dharma secara mendalam seperti Ibu Angkat Rinpoche dan Nambu Gayet, beliau merasa shock melihat rupa Buddha seperti ini. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Vajrayogini ini adalah Buddha yang sangat powerful, ya, dan prakteknya itu sangat efektif dan bisa membawa praktisi ke pencerahan dalam satu kehidupan saja. Di sini kita bisa lihat captionnya, Rinpoche always had a strong connection to the Buddha's Manjushri and Vajrayogini. This Vajrayogini statue is the one at RGL, which Rinpoche saw when he was a child. Jadi ini foto Buddha Vajrayogini ini ada di Wihara RGL, dan Buddha inilah yang dilihat Rinpoche pada saat beliau
masih kecil ya di wiharanya. Dengan sampainya kita pada halaman 92 ini, kita akhiri live stream hari ini, dan mari kita akhiri dengan pembacaan dedikasi. Dalam bahasa Tibet. Yang Sebjo Rinpoche, Make Panam Kikuche, Kepanyamba Mepayam, Gongna Gonglu Prewasi, Yewadi Yeduda, Lama Sangye Dugyone, Roa Chikyama Lupa, Dei Sala Gopasi, Joki Gapo Songkapa, Josu Namba Prewa.